Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yanti dengan NIM 1904-2021 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Administrasi Perusahaan Publik, yaitu tentang penyerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank Dunia atau World Bank dalam Tangki Lisan 2003, kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Corporate governance dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek, yakni governance structure atau board structure dan governance process atau governance mechanism pada suatu perusahaan. Governance structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan, yaitu pemilik atau pemegang saham, pengawas atau komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. Sedangkan governance proses membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut. Menurut Dahlan 2003, terdapat 4 prinsip utama yang sering digunakan untuk mencapai good corporate governance yang efektif. Yang pertama, prinsip transparansi. Transparansi merupakan syarat utama dalam rangka perolehan dan penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan koordinasi yang efisien. Transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial. Yang kedua, prinsip fairness atau kewajaran. Prinsip fairness dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari adanya penggelapan transaksi internal atau insider trading atau mungkin adanya irregularities yang lain. Prinsip ini berkaitan dengan hak legal dan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membantu menetapkan batas dan parameter yang berkaitan dengan tujuan perusahaan yang telah dimandatkan kepada manajemen. Yang ketiga, prinsip responsibility atau tanggung jawab. Prinsip ini berbicara mengenai bagaimana perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholders atau lingkungannya. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini merupakan kunci untuk memberikan insentif dan disiplin yang memadai bagi manajemen. Prinsip akuntabilitas ini digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu. Dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik, calon investor, kreditur, dan calon kreditur perseroan. Good governance corporate di lingkungan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan sisi baik yang termasuk governance structure, governance process, maupun governance outcome. Governance structure terdiri atas pertama, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan
kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Strategi dan rencana bank di Indonesia mewajibkan bank untuk memiliki rencana dan anggaran jangka panjang dan menengah dalam bentuk keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia tahun 1995 yang dimaksudkan bagi bank untuk memiliki strategi korporasi dan yang tertuang dengan jelas, termasuk nilai-nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan di dalam organisasi dan risiko-risiko pengendalian. Mengenai governance outcome, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan non-performing. Penerapan good corporate governance di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI nomor 8/14 PBI 2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor real. Sehubungan dengan penerapan good corporate governance, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan bank PBI nomor 8/4 PBI 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 8/14/4 PBB 2006 tanggal 6 Oktober 2005 serta Surat Edaran Bank Indonesia Serbi nomor 9/12 DPNP tanggal 30 Mei 2007. Adapun aturan umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI nomor 9/12 DPNP antara lain, pelaksanaan good corporate governance pada institusi perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Pertama, transparansi atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dan ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan 5 prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan good corporate governance. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi sebagaimana yang dimaksud, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan good corporate governance. Keberadaan laporan dimaksudkan diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders bank dan persaingan melalui mekanisme pasar. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melalui self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate governance, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak atau action plan yang meliputi tindakan korektif atau corrective action yang diperlukan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan good corporate governance pada perbankan. Menurut Hidayah 2008, penerapan good governance memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain respon pasar terhadap implementasi good corporate governance tidak bisa secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu.
Rendahnya kesadaran emiten menerapkan good corporate governance. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja. Manajemen perusahaan belum tertarik memanfaatkan jangka panjang penerapan good corporate governance. Mereka merasa dapat berjalan tanpa good corporate governance. Masalah kepemilikan yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Bila badan usaha milik negara atau BUMN dimiliki oleh pemerintah, akibatnya komisaris tidak bisa mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarannya lemah. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan good corporate governance. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing. Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada harga saham dan juga pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga. Terlebih lagi, untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana. Dari beberapa kasus mengidentifikasi bahwa fraud lebih banyak dilakukan dengan melibatkan orang dalam, serta dapat dikatakan bahwa tren fraud pada perbankan menurun. Hal tersebut dapat ditekan dengan adanya strategi anti-fraud sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1328 DPNP tanggal 9 Desember 2019 yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud yang memiliki 4 pilar antara lain. Pencegahan membuat perangkat-perangkat dalam rangka pengurangan potensi risiko terjadi fraud yang paling kurang mencakup anti-fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee. Selama ini, mungkin yang dikenal oleh petugas perbankan hanya know your customer atau KYC, atau bagaimana menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan dengan mengedepankan kejelasan dari dana dan nasabah yang akan menabung. Tetapi, kini telah bertambah dengan prinsip baru yaitu know your employee. Deteksi membuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit dan surveillance system, investigasi, pelaporan dan sanksi membuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan dan pengenaan sanksi. Pemantauan evaluasi dan tingkat lanjut membuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tidak lanjut diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut. Evaluasi ini juga menyangkut mengenai asesmen dan apresiasi risiko fraud yang terjadi pada bank. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.